Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali mata pelajaran pendidikan agama Islam di bab 4 ya, tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad, yang merupakan ketiga itu adalah merupakan sumber hukum Islam yang utama ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pembagian hukum Islam, yang mana pembagian hukum Islam di sini yang secara yang kita tahu yang wajib, yang sunnah, yang makruh dan haram seperti itu ya. Nah, di sini kita akan bahas secara mendetail. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang ketinggalan materi yang sebelumnya, boleh dilihat di channel saya di video-video sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya teman-teman hadirkan niat untuk menuntut ilmu dan juga beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya, kalian harus menonton sampai akhir, dari awal sampai akhir, jangan di-skip, karena di akhir nanti setelah bab ini selesai, setelah pembelajaran bab ini selesai, kita akan melakukan ujian kompetensi dasar atau ulangan harian tentang bab 4 ini. Jadi diperhatikan baik-baik ya, dibaca-baca kembali materi yang sebelumnya. Oke, di sini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, boleh bantu channel saya dengan subscribe dan like video ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, kita mulai saja pembagian hukum Islam. Nah, pada pembagian hukum Islam ini sebetulnya hukum Islam itu dibagi dua ya. Tapi di sini kita hanya akan berfokus pada hukum taklifi. Jadi yang lebih umum diketahui oleh kita gitu, oleh umat Islam. Apa itu hukum taklifi? Di sini kita akan ketahui ya. Hukum taklifi adalah hukum yang merupakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Jadi hukum taklifi ini merupakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan atau yang harus senantiasa dilakukan oleh seorang mukallaf, ataupun larangan yang harus dijauhi oleh seorang mukallaf terhadap suatu perbuatan atau perkara gitu. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah muslim atau muslimah yang sudah dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama Islam. Jadi singkatnya adalah mukallaf itu seorang muslim yang sudah dikenai hukum untuk melakukan sesuatu gitu, baik itu wajib melakukan sesuatu ataupun perintah ya, ataupun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala atau yang haram-haram gitu. Nah, seseorang bisa disebut atau bisa berstatus sebagai mukallaf itu apabila dia sudah balik atau sudah dewasa ya, kemudian dia sudah berakal dan tidak mengalami gangguan jiwa, tidak mengalami gangguan akal ataupun keterbelakangan mental, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa bagian macam-macam hukum taklifi ya, yang mungkin kita udah tahu tapi kebanyakan dari kita itu belum paham gitu. Wajib itu apa aja, pengertian wajib itu apa aja gitu. Nah, maka dari itu banyak yang menyepelekan hukum-hukum Islam seperti ini gitu. Nah, di sini kalian harus paham supaya kalian bisa memahami dan bisa melaksanakannya dengan baik kayak gitu. Ini yang pertama ada hukum wajib ya. Hukum wajib ini atau fardu ya, merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan ini paling pentingnya ya, dari Allah Subhanahu wa taala nih. Kemudian konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya adalah kalau dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka akan berakibat kita akan mendapatkan dosa gitu. Jadi wajib ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan gitu, bukan semata-mata
untuk Allah, tapi untuk kita juga gitu. Karena kita jika dikerjakan oleh kita akan mendapatkan pahala. Tapi jika kita tinggalkan, kita akan berakibat dosa gitu. Apa itu pahala? Pahala itu adalah hal yang bisa membuat kita membawa kita ke arah yang lebih baik, atau ujung-ujungnya kan kita bakal masuk surga gitu ya. Nah, kalau dosa itu sebaliknya, hal yang akan bisa membuat kita terbawa ke dalam kesengsaraan ataupun neraka gitu. Jadi kalau bisa diibaratkan ya, pahala dan dosa ini, kalau pahala itu ibaratnya uang dan dosa itu ibaratnya sampah gitu. Jadi kalau kita menumpuk-numpuk uang, jika kita mengumpulkan uang atau pahala ya dalam hal ini, jika kita mengumpulkan uang, nah kita akan menjadi kaya gitu, akan membuat kita menjadi bahagia gitu kan. Apabila kita malah mengumpulkan sampah atau dalam hal ini dosa, justru sampah di situ kan kalau dikumpulkan malah akan membuat kita sengsara gitu, boro-boro bahagia ya Anda malah stres ngelihat sampah di mana-mana gitu kan. Kayak gitu, dikit perumpamaannya gitu. Kemudian contoh hukum wajib itu apa aja sih? Ya mungkin banyak yang udah tahu ya. Misalnya perintah wajib untuk sholat 5 waktu, nah itu wajib. Kalau nggak dikerjakan kita akan mendapatkan dosa gitu. Kemudian perintah puasa yang wajib ya tentunya, yang mana puasa Ramadan salah satunya tuh. Kemudian zakat juga wajib sebetulnya, zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Dan juga berhaji juga wajib. Tapi kalau kita mampu secara fisik, secara mental dan harta kita. Itu tentang wajib atau fardu ya. Kita lanjut tentang yang kedua, yaitu sunnah. Hukum sunnah atau mandub merupakan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, dan konsekuensinya adalah jika kita melakukan perbuatan tersebut maka kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkan karena berat melakukannya atau mungkin nggak ada alasan gitu ya, itu tidak berdosa, nggak dosa gitu. Tapi kalau kita bisa memilih di antara kita mengerjakan atau tidak mengerjakan, ya lebih baik kita kerjakan gitu, karena akan mendapatkan pahala. Daripada nggak dikerjakan kan kita nggak dapat apa-apa gitu, mendingan dikerjain supaya kita dapat pahala gitu. Kemudian contoh hukum sunnah itu apa aja sih? Contohnya sholat sunnah gitu, sholat sunnah rawatib ya, yang 2 rakaat sebelum sholat wajib dan 2 rakaat sesudah sholat wajib. Nah itu salah satu contoh hukum sunnah dalam perbuatan kita gitu. Contoh yang lainnya adalah puasa Senin Kamis. Nah kalau kita kerjakan itu pasti dapat pahala yang besar tuh. Walaupun tidak dikerjakan, kita tidak akan mendapatkan dosa. Itu ya bisa dimengerti. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah haram atau tahrim. Haram ini merupakan larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan ataupun perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus konsekuensinya apa aja sih? Jika kita menjauhi perbuatan yang dilarang itu, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi jika kita tetap melakukan hal yang dilarang itu, maksudnya kita tetap melakukan keharaman itu, maka kita akan mendapatkan dosa dan hukuman. Nah, jadi lebih baik yang mana? Kita kerjain perbuatan yang dilarang itu, yang haram itu, atau kita menjauhinya gitu, patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya mending patuh kan, mending jauhi yang haram gitu. Akibatnya kita akan mendapatkan ini ya tadi, hukuman gitu. Nah, hukuman ini tidak hanya kita rasakan di akhirat saja, tapi hukuman ini kita juga akan alami di dunia gitu. Kemudian apa aja sih contoh hukum haram, contoh perbuatan yang haram itu? Allah kan melarang kita untuk meminum minuman keras, meminum minuman mengkonsumsi narkoba atau apapun yang memabukkan gitu. Nah, itu kan dilarang. Nah, jika kita tetap melaksanakannya, kita akan mendapatkan dosa gitu. Kita lanjut ke hukum Islam yang selanjutnya, yaitu makruh atau karohah. Makruh ini artinya
tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau dalam hal lain makruh ini artinya sesuatu yang dibenci atau disukai ya. Konsekuensinya apa aja sih? Konsekuensinya adalah supaya kalian lebih mengerti ya. Jadi makruh itu adalah jika kita mengerjakan hal yang makruh ini, dia tidak berdosa. Tapi jika kita meninggalkannya justru kita akan mendapatkan pahala gitu. Jadi lebih baik kita meninggalkan yang makruh-makruh ini. Itu akan lebih berpahala gitu. Tapi walaupun kita mengerjakannya, tetap sih nggak akan mendapatkan dosa gitu. Tapi ya mending nggak usah dikerjain. Enak kan kita nggak ngerjain yang makruh, tapi dapat pahala gitu. Contohnya apa? Contohnya mengkonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap atau menghirup aroma-aroma yang memabukkan, itu juga termasuk makruh. Atau bisa dilihat di gambar yang di sebelah ini ya, perkara makruh ketika berpuasa, misalnya berbekam, sikat gigi ketika berpuasa juga itu sebetulnya makruh, berkumur-kumur dan mandi secara berlebihan juga itu makruh gitu. Jadi lebih baik tidak dikerjakan kayak gitu. Itu contoh hal-hal yang makruh. Selanjutnya yang terakhir ada mubah atau al-ibahah, merupakan sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Jadi kalau kita mengerjakannya itu boleh, dan kalaupun kita meninggalkannya itu juga boleh gitu, nggak dosa gitu. Contoh perbuatan mubah ini adalah ya aktivitas keseharian kita yang selama aktivitas itu tidak melanggar syariat Islam gitu. Misalkan kita makan, minum air putih, minum susu, atau asalkan tidak melanggar syariat Islam gitu. Minum boleh, tapi kalau minum khamr, minum alkohol yang memabukkan itu kan haram gitu. Maksudnya kayak gitu. Tidur juga boleh kan? Tidur boleh, mubah gitu. Tapi kalau tidur itu tidurnya kelamaan sampai kita lalai dari sholat gitu kan, nah itu justru tidak diperbolehkan kayak gitu. Terus makan juga sama, makan memang boleh, justru kebutuhan kita makan gitu. Tapi kalau makannya makanan yang haram, misalkan makanan babi, makan daging babi, daging binatang berbisa dan lain sebagainya yang haram-haram, nah itu aktivitas makan di situ bukan mubah lagi gitu, tapi haram hukumnya kayak gitu. Jadi untuk catatan pada materi kali ini adalah kerjakan yang wajib dan sunnah dan tinggalkan yang makruh dan yang haram. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang ketinggalan materi yang sebelumnya, boleh dilihat di channel saya ya, di video-video sebelumnya. Nah, setelah selesai ini kita akan melaksanakan ulangan harian atau ulangan kompetensi dasar, ujian kompetensi dasar. Insya Allah lewat quizzes ya. Linknya atau tugasnya akan saya berikan, atau ya sudah tercantum ya di Google Classroom masing-masing. Silahkan dicek, dan ada batas waktunya juga. Jadi harus teliti mengisinya, harus benar-benar sesuai ya. Maksudnya kalian kan udah belajar beberapa minggu yang lalu. Nah, silahkan disimak dulu, dibaca-baca, baru kalian kerjakan gitu. Oke, terima kasih untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau kalian suka video ini, silahkan klik tombol like, silahkan subscribe dan share video ini, ataupun ya boleh disimpan ya di playlist kalian untuk keperluan kalian di masa yang akan datang kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.